Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Amelia Ditaloka dari kelas D dengan NIM akhir 164 akan mempresentasikan tentang pendidikan karakter cinta tanah air. Yang pertama adalah latar belakang. Runtuhnya nilai moral di kehidupan masyarakat saat ini berdampak buruk pada nilai dan sikap anak pada saat ini. Hal ini disebabkan dari beberapa faktor. Salah satunya ialah penggunaan gadget pada anak usia sekolah dasar. Pendidikan karakter cinta tanah air wajib diimplementasikan sejak dini. Nah, kenapa sih pendidikan karakter cinta tanah air itu wajib sekali diimplementasikan sejak dini? Wajib sekali diterapkan pada anak usia sejak dini. Karena apa? Karena pemikiran mereka itu masih fresh, masih baru, masih belum terpengaruh oleh hal-hal negatif dari luar. Jadi pembentukan karakter cinta tanah air itu masih mudah dilakukan pada saat anak menginjak usia sekolah dasar. Itu masih mudah karena mereka tuh pemikirannya itu masih fresh, masih baru. Salah satunya melalui lembaga pendidikan. Nah, karena pembentukan karakter cinta tanah air itu sangat mudah dilakukan, sangat mudah dibentuk pada saat anak menginjak usia sekolah dasar, maka dari itu pemerintah lebih memprioritaskan pembentukan karakter cinta tanah air pada saat anak menginjak usia sekolah dasar. Namun, bukan berarti pemerintah tidak memprioritaskan hal-hal tersebut ke jenjang-jenjang pendidikan lainnya, tapi pemerintah memberikan porsi tersendiri pada jenjang-jenjang pendidikan lainnya. Namun kembali ke awal, pemerintah lebih memfokuskan pembentukan karakter cinta tanah air pada saat anak menginjak sekolah dasar. Karena apa? Karena hal tersebut itu lebih mudah. Pembentukan karakter cinta tanah air itu lebih mudah karena pemikiran mereka itu masih fresh, masih belum terkontaminasi, belum terpengaruh oleh hal-hal negatif dari luar. Yang kedua ada pengertian. Pendidikan karakter cinta tanah air adalah penanaman cinta tanah air dalam pembentukan karakter peserta didik yang berupa rasa kebanggaan, rasa memiliki, menghargai, menghormati, loyalitas individu kepada suatu negara tempat dia tinggal dan dibesarkan yang tercermin dari pembentukan membela negara, menjaga, dan melindungi tanah air. Nah, tujuan dari pembentukan karakter cinta tanah air itu tidak hanya menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi, tidak hanya menimbulkan rasa ingin membela, namun menimbulkan rasa ingin menjaga, ingin memiliki, dan juga melindungi tanah air. Apalagi di era globalisasi sekarang itu hal-hal negatif dari luar itu gampang sekali masuk. Apalagi Indonesia itu kan negara yang memiliki banyak sekali pulau, banyak sekali suku, banyak sekali budaya. Jadi kita sebagai anak muda, apalagi generasi Z, generasi penerus bangsa nantinya, kita itu harus bisa menjaga, melindungi, dan juga melestarikan budaya serta keutuhan tanah air agar tanah air kita itu, Nusantara kita tetap lestari dan juga dikdaya. Yang ketiga ada tujuan. Di sini saya membagi tujuan dengan 3 poin. Yang pertama adalah menanamkan rasa cinta tanah air. Menanamkan rasa cinta tanah air itu pasti tujuan utama dari pendidikan karakter cinta tanah air ya, yaitu menanamkan rasa cinta tanah air. Yang kedua ada meningkatkan mutu pembentukan karakter akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan juga seimbang. Nah, dalam dunia pendidikan kita itu harus seimbang antara pendidikan dan juga akhlak mulia. Karena apa? Akhlak mulia itu kan mencerminkan perilaku ya. Jadi sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang mahasiswa ataupun sebagai seorang siswa, kita itu harus memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpadu. Karena apa? Karena salah satu ciri pendidik ataupun peserta didik yang memiliki loyalitas tinggi atau memiliki standar yang tinggi itu apabila kita itu memiliki akhlak yang baik, perilaku dalam belajar, dalam menerima pengajaran yang baik, itu kita itu harus memiliki akhlak yang mulia dan juga seimbang. Jadi di antara pendidikan itu kita harus memberi keseimbangan antara pendidikan dan juga akhlak, karena akhlak itu merupakan perilaku kita dalam menerima pendidikan, perilaku kita dalam menerima pengajaran itu harus baik. Maka pendidikan dan juga akhlak mulia itu harus seimbang.
Yang ketiga ada menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode pendidikan utama penciptaan budaya dan juga lingkungan yang kondusif. Yang keempat ada faktor. Di sini saya membagi faktor menjadi 4 poin. Yang berupa faktor yang menyebabkan hilangnya rasa cinta tanah air. Yang pertama adalah globalisasi yang sangat pesat. Kalian semua pasti mengerti kan, di tahun-tahun sekarang, era-era sekarang itu globalisasi atau peradaban dunia itu semakin pesat, seperti kejar-kejaran gitu era globalisasinya itu. Perkembangan teknologi, perkembangan budaya, perkembangan ekonomi, hukum dan lain sebagainya itu sekarang itu sangat meningkat pesat. Perkembangan zaman itu sangat meningkat pesat. Jadi pengaruh globalisasi yang sangat besar itu merupakan salah satu faktor hilangnya rasa cinta tanah air. Yang kedua ada pengaruh negatif dari budaya barat. Nah, pengaruh negatif dari budaya barat ini selalu tidak bisa kita hindari ya. Karena apa? Karena teknologi sekarang itu berkembang pesat. Informasi dari segala macam dunia, segala macam daerah itu sangat mudah masuk ke dalam diri kita. Seperti contohnya pengaruh negatif dari budaya barat itu seperti cara berpakaian, cara makan, maupun makanan-makanan. Sekarang kan di Indonesia sangat banyak sekali makanan-makanan Korea ya, seperti tteokbokki, ramen, juga banyak sekali makanan-makanan dari Jepang. Itu merupakan salah satu pengaruh dari budaya barat. Namun pengaruh itu termasuk pengaruh positif, karena sekarang kan anak muda suka sekali ya dengan makanan-makanan yang unik, pakaian-pakaian yang unik. Nah, maka dari itu banyak sekali pedagang-pedagang yang menjual makanan maupun pakaian yang sangat-sangat unik yang menurut kita sekarang sebut itu namanya makanan dan juga pakaian yang kekinian. Jadi bisa meningkatkan UMKM Indonesia. Nah, apa sih pengaruh negatif dari budaya barat? Pengaruh negatif dari budaya barat itu seperti seks bebas, seperti pergaulan bebas. Nah, pendidikan di Indonesia dan juga pendidikan di luar negeri itu tidak bisa kita samakan. Pendidikan di Indonesia itu menerapkan budaya seperti budaya yang sopan. Apabila ada guru, kita harus saling sapa menyapa. Apabila ada yang orang yang lebih tua, kita harus membungkuk saat lewat. Itu tidak bisa kita samakan dengan pendidikan yang di luar negeri. Seperti itu. Yang ketiga ada pengaruh media sosial. Siapa sih yang nggak ngerti media sosial pada zaman sekarang? Banyak sekali aplikasi-aplikasi media sosial yang sangat ngetren sekarang, apalagi TikTok, Instagram, YouTube, Netflix dan lain sebagainya yang bisa mudah kita akses. Itu juga memiliki hal negatif dan juga hal positif ya. Hal negatifnya itu kita itu apabila tidak bisa berpikir kritis, tidak bisa berpikir secara baik, kita akan mudah terjerumus oleh hoax. Sekarang itu banyak sekali hoax, informasi yang tidak aktual, yang berasal dari sumber yang tidak pasti, namun cepat sekali viral, cepat sekali melejit, sehingga banyak sekali orang yang tidak memiliki pemikiran kritis itu sangat-sangat mudah terjerumus dalam hoax. Nah, itu salah satu faktor negatifnya. Nah, apa sih faktor dari positif pengaruh media sosial? Nah, faktor positifnya itu kita bisa mudah menerima informasi, kita bisa mudah mencari informasi. Apabila kita mencari, misalnya aku mau nyari tentang bagaimana sih cara membuat bolu kukus misalnya. Nah, itu kita bisa langsung searching aja di Google atau di TikTok atau di YouTube, itu pasti langsung ada cara membuat bolu kukus misalnya. Pasti langsung ada tuh cara-cara pembuatannya, tutorial pembuatan itu pasti langsung mudah. Nah, itu merupakan salah satu contoh hal positif dari media sosial. Yang keempat ada kesenjangan sosial ekonomi. Nah, kesenjangan sosial ekonomi ini ada tiga kasta ya. Yang pertama adalah kasta menengah atas, yang kedua ada kasta menengah, dan juga ada kasta menengah bawah. Nah, biasanya kasta menengah bawah ini selalu mempunyai pemikiran bahwa gak usah terlalu cinta deh sama tanah air, soalnya pemerintah tuh lebih fokus, lebih memprioritaskan bantuan-bantuan atau hal-hal yang lainnya tuh pada kasta menengah atas. Jadi kita tuh gak usah lah terlalu cinta-cinta sama tanah air. Nah, pemikiran-pemikiran tersebut yang menyebabkan hilangnya rasa cinta tanah air. Jadi
meskipun kita berada di kasta menengah bawah maupun kasta menengah, kita harus tetap menjaga dan juga mencintai tanah air ya. Jangan memiliki pemikiran bahwa kalau kita dari kelas menengah bawah, kita tuh tidak dihiraukan oleh pemerintah tuh tidak memprioritaskan kita, pemerintah tuh hanya memprioritaskan kalangan menengah atas. Kita tidak boleh memiliki pemikiran negatif seperti itu. Lalu ada implementasi. Saya membagi implementasi dari pendidikan karakter cita tanah air itu menjadi 3 poin. Yang pertama ada sistem belajar, yang kedua ada budaya literasi, yang ketiga ada peran pendidik. Yang pertama ada sistem belajar. Sistem pembelajaran yang kreatif dapat lebih mudah dalam pengembangan karakter peserta didik, contohnya pembelajaran di luar kelas, pembelajaran menggunakan media, pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran di luar kelas ini sangat-sangat disukai oleh para siswa karena apa? Biasanya para siswa itu sangat jenuh dari pagi hingga siang, mereka tuh berada di dalam kelas, jadi mereka itu bisa saja bosan. Jadi pembelajaran di luar kelas ini sangat efektif ya. Lalu ada pembelajaran menggunakan media. Nah, media dalam hal ini itu sangat banyak. Seperti kita bisa melakukan pembelajaran menggunakan alat musik, menggunakan PPT seperti ini, presentasi seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan sebuah wayang, bisa menggunakan boneka tangan. Itu sangat banyak sekali metode-metode pendidikan yang membuat peserta didik tidak bosan apabila di kelas. Lalu ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, pembelajaran berbasis proyek ini sangat diutamakan. Karena apa? Pembelajaran berbasis proyek ini secara tidak langsung itu dapat meningkatkan skill kita, soft skill kita, agar lebih terasah lagi. Nah, pembelajaran berbasis proyek itu apa saja sih? Bisa tentang observasi di lapangan, observasi lingkungan, atau bisa presentasi dengan menggunakan PPT seperti ini. Itu merupakan pendidikan yang berbasis proyek agar para peserta didik itu tidak berfokus pada materi saja setiap hari. Jadi mereka itu tidak bosan. Jadi kita tuh bisa selingi pembelajaran kita dengan project, misalnya membuat PPT lalu kita presentasikan, ataupun kita melakukan pembelajaran di luar kelas agar mereka itu agar pemikirannya itu tidak selalu di dalam kelas, agar mereka itu pemikirannya fresh. Lalu bisa menggunakan pembelajaran dengan bermain musik, bernyanyi sebelum kelas dimulai agar mereka tidak bosan. Yang kedua ada budaya literasi. Budaya literasi dapat diterapkan pada peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar belum dilaksanakan. Memperbanyak membaca dongeng, puisi, dan cerpen yang mengandung nilai cinta tanah air. Nah, budaya literasi ini sangat-sangat diperlukan ya. Dulu pada saat saya SMA, itu sebelum pelajaran dimulai, sebelum mata pelajaran dimulai, 15 menit sebelum mata pelajaran dimulai itu kami diharuskan membawa sebuah buku cerita, entah itu dongeng, entah itu novel, entah itu puisi, entah itu cerpen. Kita ini tuh harus membawa buku. Nah, 15 menit itu sebelum pelajaran dimulai itu kita harus mengharuskan diri untuk membaca. Nah, nanti itu ada absen. Setiap kita membaca itu nanti di absen ya, dari bab hari ini, minggu ini tuh bab berapa sampai bab berapa. Nah, tujuan dari hal itu untuk membiasakan peserta didik agar lebih terbiasa dalam membaca. Karena apa? Karena era teknologi sekarang itu membuat anak-anak ataupun peserta didik itu malas sekali membaca. Mereka tuh lebih bergantung pada handphone, pada gadget. Mereka tuh lebih suka melihat video, melihat TikTok daripada membaca. Maka budaya literasi ini sangat-sangat diperlukan. Apalagi membaca dongeng, puisi, dan juga cerpen yang memiliki keterkaitan dengan tanah air itu sangat-sangat memiliki nilai positif agar dapat membangun rasa cinta tanah air. Yang ketiga ada peran pendidik. Peran pendidik salah satunya guru dan juga orang tua sangat berpengaruh pada penanaman rasa cinta tanah air. Seperti yang dijelaskan pada mata kuliah berdasarkan pendidikan, bahwa peran pendidik itu ada tiga pendidik, yaitu guru apabila di sekolah, orang tua apabila di rumah, dan juga yang ketiga adalah coach atau mentor apabila kita melaksanakan kegiatan belajar di sebuah kursus. Nah, apabila di sekolah, peran guru ini sangat-sangat diperlukan. Karena apa? Karena sebagian besar
eh, pembelajaran yang siap dilakukan oleh siswa itu berada di sekolah. Jadi peran guru itu sangat-sangat diperlukan ya. Guru itu harus bisa melakukan metode pelajaran yang tidak membosankan. Misalnya saat anak jam pertamanya itu melakukan kegiatan olahraga, berarti kan tubuh mereka tuh capek, masih belum bisa menerima pelajaran maupun materi yang berat. Jadi kita tuh sebagai guru, sebagai pendidik itu harus memikirkan metode pembelajaran apa sih yang bisa membuat peserta didik saya itu menjadi semangat kembali, menjadi rileks, menjadi dingin, karena sebelumnya mereka melaksanakan pembelajaran olahraga. Kita bisa mulai dari kita bisa bercerita agar tubuh mereka lebih rileks, karena sebelumnya mereka beraktivitas di luar, jadi mereka itu pasti capek. Kita tidak boleh langsung kerjakan bab ini, kita tidak boleh seperti itu. Kita itu harus memahami karakteristik peserta didik ya. Kita itu harus bisa memahami karakteristik mereka, karena peserta didik itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang sangat pandai sekali dalam bidang bahasa, ada peserta didik yang pandai sekali dalam bidang matematika, ada peserta didik yang pandai sekali dalam bidang sains, bidang IPA. Maka dari itu kita itu sebagai pendidik kita itu harus bisa mengerti karakteristik dan juga sifat dari peserta didik kita. Kita itu tidak boleh bisa meratakan ya antara peserta didik satu dan juga peserta didik lainnya, itu tidak boleh disamaratakan, karena bakat dan juga kepandaian mereka itu berbeda-beda. Maka dari itu kita sebagai pendidik kita tidak boleh berfokus pada satu metode pembelajaran. Kalau seperti saya nih suka sekali dengan metode pembelajaran berbasis project seperti membuat PPT. Jadi saya setiap hari, setiap pertemuan saya, setiap kelas saya itu harus presentasi menggunakan PPT. Kita tuh tidak boleh berfokus pada metode pembelajaran hanya satu saja, tapi kita itu harus mempelajari metode-metode pendidikan lainnya agar kita bisa mengerti karakteristik peserta didik kita. Lalu yang kedua ada peran pendidik, yaitu orang tua. Nah, sebagian besar waktu anak itu pasti dihabiskan di rumah ya. Nah, peran orang tua ini sangat diperlukan, apalagi orang tua yang sudah memberikan gadget, memberikan handphone pada anak usia dini, itu sangat-sangat merupakan hal negatif menurut saya. Karena apa? Karena pada anak usia dini itu pembentukan karakter itu sangat diperlukan. Jadi untuk pemberian gadget pada anak usia dini itu menurut saya itu tidak perlu ya. Kita itu hanya perlu membimbing mereka. Kita bisa mengajak mereka bermain. Karena apa? Karena anak usia dini itu pasti suka sekali dengan bermain. Jangan selalu kalau misalnya mereka nangis, orang tua memberikan gadget agar mereka tidak nangis. Kalau misalnya mereka nangis, berilah permainan agar mereka tidak berfokus pada handphone saja. Jadi pemberian handphone pada anak usia dini itu sebenarnya tidak perlu ya. Karena apa? Karena mereka tuh otaknya masih fresh. Seperti yang sudah saya dijelaskan awal tadi, pembentukan karakter cinta tanah air itu sangat mudah dilakukan pada saat anak masih usia dini, pada saat anak masih masuk sekolah dasar, karena pemikiran mereka itu masih fresh, masih mudah melakukan pembelajaran. Jadi hal-hal baru itu mereka tuh sangat suka. Mereka tuh otaknya itu masih dapat mencerna hal-hal baru. Jadi mereka tuh gampang sekali mencontoh. Jadi untuk pemberian gadget pada anak usia dini itu tidak baik ya menurut saya, karena agar mereka tidak terjerumus atau terkontaminasi hal-hal negatif dari luar. Apalagi di era sekarang, era teknologi itu hal-hal negatif seperti dari aplikasi-aplikasi seperti contohnya TikTok, Instagram itu sangat mudah viral. Jadi kita itu harus bisa membatasi anak kita, apalagi orang tua harus bisa membatasi anaknya dalam bermain gadget maupun pergaulan, dan orang tua harus lebih aware dalam pergaulan anaknya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Pendidikan karakter cinta tanah air merupakan hal yang harus diimplementasikan sejak dini untuk pelestarian budaya dan bahasa tanah air dengan beberapa implementasi yang bisa diterapkan melalui lembaga pendidikan. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya adalah pendidikan karakter cinta tanah air itu sangat perlu sekali diimplementasikan pada anak yang masih
usia sekolah dasar, karena mereka itu masih baru, pemikiran mereka itu masih fresh, tidak mudah terkontaminasi dan terpengaruh oleh hal-hal negatif dari luar. Jadi mereka masih bisa berpikir jernih, sehingga dalam pembentukan karakter itu sangat mudah. Dan manfaat dari pendidikan karakter cita tanah air itu selain menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi, itu juga dapat menimbulkan rasa memiliki, menghargai, menjaga tanah air agar tanah air Indonesia ini tetap didaya dan juga lestari. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.